Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sahabat ID Pasco channelnya Milenial Sidoarjo. Sudah lama tak jumpa lagi bersama Bang Jai, salah satu host. Ya mungkin sering dikangeni oleh teman-teman Milenial Sidoarjo. Bukan begitu Bang? Pastilah. Pada malam hari ini Bang Jai ingin berbincang santai dengan salah satu tokoh Sidoarjo, yaitu tokoh difabel gitu kan, mengupas terkait dengan persoalan difabel, yaitu menakar seberapa besar keperhatian pemerintah terhadap kaum difabel. Sebelum saya masuk kepada inti, saya perkenalkan dulu narasumber yang hebat-hebat ini. Yang pertama yaitu Bang Majid, salah satu tokoh difabel Sidoarjo. Bang, gimana kabarnya Bang? Ya, terima kasih Bang Jai ya di sini ya. Iya Bang Jai. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat dan selalu bersuara untuk inklusi sosial. Oke, siap. Karena hari ini kita bersama dengan Kementerian Sosial. Baik, terima kasih Bang Majid, salah ketua desa Lira Disability Care ya. Okay. Agak sulit. LDC. Oh, LDC ya. Lidahnya ini lidah Jawa. Kalau agak Inggrisnya Lira Disabilitas. Oh, Lira Disabilitas. Baik, luar biasa narasumber yang pertama kita dari toko difabel. Yang kedua tidak kalah pentingnya dan tidak kalah topnya, yaitu Pak Fauzan Amar, staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia. Gimana Pak Fauzan? Alhamdulillah baik Mas. Oh baik. Ini panggilnya Bapak atau Bang ini? Aduh masih muda masih. Oh masih muda. Kakak aja lah. Masih hot-hotnya ini. Iya, wong Jawa ya dipanggil diceluk Mas. Oh celuk Mas. Mas Fauzan. Iya. Oh. Mas Fau. Oh Mas Fau. Baik. Kalau wedok Mbak ya. Mas Fau ini memang teman-teman Milenial Sidoarjo, Mas Fau ini memang pada akhir-akhir tahun ini akan konsen di Surabaya Sidoarjo ya. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ya. Wabil khusus baru. Oh, wabil khusus Surabaya Sidoarjo. Jadi terkait teman-teman Milenial Sidoarjo yang kemudian membutuhkan persoalan konsultasi, membutuhkan persoalan terkait persoalan sosial, bisa kontak-kontak nanti ya Pak ya. Pak Mas Fau ya. Gitu. Siap. Oke, kita mulai masuk pada materi teman-teman Milenial Sidoarjo. Memang di Sidoarjo ini kemarin saya bincang-bincang dengan ketua difabel bahwa memang lagi konsen untuk membangun peraturan usulan Raperda Disabilitas. Kenapa Bang untuk ini membangun usulan peraturan terkait disabilitas? Apakah memang di pemerintahan ini konsennya, kepeduliannya kurang terhadap kaum difabel? Oke, baik Bang J ya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang J, jadi perlu saya kabarkan bahwasannya kawan-kawan difabel se-Indonesia ini lagi berduka Bang J. Oke, siap. Ada satu tokoh difabel Indonesia yang sangat populer dan sangat menginspirasi, yaitu Bang Zul. Beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia. Jadi beliau adalah fotografer ya kan pertama dari Indonesia yang menjadi brand ambassador produk kamera dunia karena prestasinya, dan beberapa hari lalu beliau telah berpulang dan semoga amal perbuatan beliau diterima di sisinya dan keluarganya diberikan kesabaran. Amin. Dan kita kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dicontohkan oleh Bang Zul ini. Mungkin kita akan mengambil beberapa waktu untuk mendoakan beliau ya. Boleh ya? Boleh. Ya mungkin kepada rekan-rekan kita berdoa untuk Bang Zul, semoga beliau bisa diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Oke, terima kasih.
menyambung apa yang sudah ditanyakan tadi. Ya. Mengapa koalisi difabel Sidoarjo, ya kan, perlu menyuarakan usulan rancangan peraturan daerah? Yang pertama, dari konstruksi hukumnya memang ini adalah amanat undang-undang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bahwasanya setelah undang-undang itu disahkan, maka harus ada turunan dari undang-undang itu. Termasuk Presiden Jokowi sudah mengeluarkan 9 produk hukum turunan dari UU Nomor 8 tersebut. Di antaranya ada peraturan presiden, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 8 itu juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota harus juga membuat peraturan daerah yang harus diintegrasikan dan terharmonisasi dengan UU Nomor 8 tersebut. Artinya apa? Memang karakteristik daerah itu kan masing-masing ya, jadi mempunyai kearifan lokal. Saya pikir dengan adanya perda itu maka kebutuhan kawan-kawan disabilitas bisa diakomodir. Itu dari konstruksi hukumnya. Kemudian melihat dari kebutuhannya, saya pikir khusus di Kabupaten Sidoarjo, isu-isu terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tetap harus kita suarakan, Mas J, Bang J. Karena apa, banyak juga aspirasi dari masyarakat khususnya komunitas disabilitas ya, terkait kesejahteraan, terkait isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan, isu-isu layanan publik, isu-isu fasilitas publik. Ini belum terfasilitasi dengan baik. Artinya dengan dimilikinya perda sebagai payung hukum, maka akan ada kepastian hukum bagi kawan-kawan difabel di Kabupaten Sidoarjo. Minimal itu dulu, ya kan? Ya. Kemudian setelah ada payung hukum yang jelas, maka kemudian kawan-kawan bisa mengekspresikan kira-kira apa yang menjadi kewajiban, hak-hak apa yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, itu harus masuk dalam rancangan peraturan daerah yang nanti harusnya disahkan menjadi perda disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Jadi itu mungkin secara singkat yang bisa saya gambarkan. Masuk. Memang ini konsennya lagi konsen di situ ya, memang ya. Iya. Untuk teman-teman difabel. Sekarang kepada Mas Pau. Mas Pau. Oh iya. Siap. Sus Menteri Sosial yang lagi trending. Nggak tahu trendingnya apa. Tapi memang Kemensos ini memang kan sangat sinkron ya Mas, dengan teman-teman komunitas difabel ya. Sebenarnya selama ini dari pihak Kementerian Sosial sendiri seberapa besar sih kefokusannya terhadap kaum difabel ini saat ini. Monggo. Ya, karena sekarang masih dalam suasana hari kemerdekaan ke-77 tahun, bahwa kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan bahwa tujuan Indonesia itu kan salah satunya, tujuan Indonesia Merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya bahwa kesejahteraan umum itu kan berarti untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku, agama, ras, golongan, tanpa melihat apakah dia disabilitas atau tidak disabilitas. Jadi semua warga negara Indonesia itu berhak untuk hidup sejahtera. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi artinya ini adalah hak warga negara, terutama untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengalami disabilitas. Mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan secara khusus.
Mengapa perlakuan secara khusus? Karena memang saudara-saudara kita yang disabilitas itu mengalami, istilahnya disebut orang yang berkebutuhan khusus gitu ya Mas Majid ya. Iya. Misalnya kalau mereka itu yang mengalami apa namanya tunanetra, berarti dia membutuhkan misalnya tongkat gitu ya. Tongkat. Ya kalau misalnya saudara kita yang mengalami cacat fisik, misalnya kakinya tidak bisa berjalan, berarti dia butuh kursi roda misalnya. Jadi itu yang disebut dengan khusus gitu Mas. Makanya saya di kementerian namanya staf khusus Mas. Karena yang khusus ya. Yang khusus ya. Aduh, ampun Rek. Mic-nya agak deketin ya. Iya, Jadi seperti itu Mas. Jadi khusus tadi. Nah kemudian turunan di dalam undang-undang dasar 45 tadi ya. Kemudian kan ada tadi disampaikan oleh Mas Majid, jadi undang-undang nomor 8 ya tahun 2016 tentang disabilitas ya, tentang penyandang disabilitas. Nah, adanya undang-undang tersebut tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi juga jaminan lah, ini yang penting. Jaminan ya. Ya, jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini ini yang menurut saya harus menjadi penekanan kita semua. Nah, salah satu turunan daripada undang-undang itu tadi Mas Majid sudah menyebutkan ada 9 ya, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Sehingga pada era Ibu Tri Risma hari sebagai Menteri Sosial, kan sekarang ada Komisi Nasional Disabilitas. Ini lama loh Mas Majid tahu nih bagaimana proses sampai kemudian disahkan ya, dan sekarang alhamdulillah KNID ini telah berjalan ya Mas Majid, dan tentu saja karena Komunitas Nasional Disabilitas ini memang memberikan atensi khusus kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memang mengalami disabilitas. Tugasnya adalah bagaimana memberikan advokasi ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang mengalami masalah disabilitas, sehingga dengan demikian apa yang menjadi hak-haknya kaum disabilitas sebagai warga negara Indonesia itu harus terpenuhi. Misalnya hak untuk memperoleh pendidikan ya. Jangan sampai mohon maaf karena mengalami disabilitas tidak bisa memperoleh akses pendidikan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan tujuan Indonesia Merdeka. Tujuan Indonesia Merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti kan bangsa Indonesia kan berarti seluruh warga negara Indonesia. Tanpa terkecuali dong. Kalau ada pengecualian namanya diskriminasi. Nah itulah saya kira Mas Bang Jai yang ini yang saya kira harus dipahami oleh teman-teman milenial Sidoarjo, bahwa secara landasan konstitusional itu sudah jelas, mulai dari pembukaan Undang-Undang 45 ya, pasal 28 Undang-Undang 45, kemudian tadi ada Undang-Undang nomor berapa Mas? 11 ya. Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sudah dibentuknya KNID dan sebagainya. Oleh karena itu jika pemerintah daerah dalam hal ini adalah anggota para wakil rakyat kita di DPRD kabupaten kota memahami ini dengan baik dan benar, tentu ya tidak ada alasan untuk kemudian tidak segera mengesahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Majid, perda tentang penyandang disabilitas. Sehingga dengan demikian saudara-saudara kita yang ada di Sidoarjo ini dapat memperoleh kesetaraan ya untuk mendapatkan haknya. Saya kira begitu Mas. Siap. Tapi yang dilakukan oleh kementerian sendiri di breakdown atau program ataupun konsennya kementerian sendiri untuk dalam konteks disabilitas sampai saat ini sudah masuk ke bawah nggak Pak? Ya, saya kira Komisi Nasional Disabilitas itu kan SK-nya dari Menteri Sosial. Iya, tapi baru kan kemarin, baru setahun ya. Loh, itu prosesnya lama loh, Rek. Belum setahun ya. Belum setahun. Artinya proses untuk disahkannya itu lama nih, Mas Majid tahu prosesnya lah. Pengesahan itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk keperpihakan Kementerian Sosial, khususnya Ibu
Risma ketika ketika KNID itu disahkan. Yang kedua, di Kementerian Sosial itu ada namanya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jadi khusus ini Mas, namanya Dirjen Resos. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Dirjen Resos adalah membantu saudara-saudara kita kaum difabel untuk bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Dimulai dari yang paling sederhana, misalnya bagaimana agar kantor-kantor di Kementerian Sosial, di Dinas Sosial itu ramah difabel. Kan gitu ya Mas Majid ya. Sehingga untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus tadi, ketika dia ingin mengakses kantor tersebut dapat terlayani dengan baik. Yang kedua adalah adanya kesetaraan. Salah seorang eselon 2 di Kementerian Sosial itu difabel. Ya, saya kenal dulu, beliau Direktur Rehabilitasi Sosial. Sekarang menjadi kepala balai. Itu mohon maaf ya, beliau berkebutuhan khusus karena menggunakan kursi roda Mas. Nah, perempuan lagi itu. Disabilitas fisik. Ya, fisik. Itu kita malah coba bayangkan, jadikan direktur loh. Nah, jadi direktur loh Mas. Ngeri ya. Artinya eselon 2 loh itu ya. Iya, Artinya kalau Kemensos diskriminatif ya tentu dia nggak akan merekrut, tidak akan mengangkat orang-orang yang mengalami disabilitas. Itu sebagai bentuk. Itu dari mulai kecil disabilitasnya atau apa? Saya tidak tanya sampai detail itu. Saya kenal namanya Ibu Eva Rahmi Kasim itu ya. Nah, itu ya diangkat semula beliau jadi direktur ya biasa dong, kan harus ada tour of duty dong, proses ganti ya supaya orang nggak bosen juga kan. Kalau ya kayak orang minumnya teh terus kan mungkin sekarang ini pengen kopi, pengen air putih kan gitu, pengen jus kan ya kan gitu. Nah ini bentuk Mas. Kemudian dari segi program ya, Kementerian Sosial itu tentu memberikan tidak hanya tadi perlindungan tapi juga adalah pemberdayaan. Nanti nanti Mas Majid bisa lihat, bisa saksikan video tentang gading. Ya, gading itu adalah seorang berkebutuhan khusus. Jadi ya nyun sewu ya, untuk beliau untuk beraktivitas fisik itu susah. Tapi semangat dia di dalam berusaha mandiri ya, istilah Bung Karno tuh untuk menjadi berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Itu luar biasa. Dan itu ditemukan oleh Bu Menteri. Salah satunya melalui pemberitaan di media sosial, di media lokal ya. Nah kemudian didatangi, di asesmen ya. Kemudian gading itu akhirnya dibuatkan, semula kan dia berjualan Mas, jualan kopi gitu loh. Orang nyebutnya yang suka naik sepeda gitu loh Mas. Tapi beliau berkebutuhan khusus. Dibuatkanlah motor roda 3 yang struktur motornya itu mengikuti kondisi fisiknya dia, kebutuhan khususnya dia gitu. Dan sekarang alhamdulillah peningkatan pendapatannya drastis. Katakanlah nyun sewu ya, kalau sebelumnya hanya memakai sepeda dia hanya berjualan jaraknya hanya 1-2 kilo, setelah pakai motor wah dia bisa kemana-mana sehingga omsetnya naik. Mobile nanti videonya ada itu ya. Nah ini contoh Mas, jadi contoh bagaimana keberpihakan Menteri Sosial terhadap Kementerian Sosial terhadap masalah-masalah disabilitas. Oleh karena itu ya tentu kami sangat senang sekali kalau dukungan itu tidak hanya dari pemerintah pusat tapi juga dari pemerintah daerah, termasuk dari teman-temannya Cak Majid ini dari Lira Disability Care ini ya, yang mereka sesungguhnya adalah merupakan anak bangsa yang juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan hak-haknya terpenuhi dengan baik dan benar. Begitu Mas. Siap. Jadi sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya sudah dilakukan, Bang Masjid. Apakah selama ini gimana menurut pandangan teman-teman difabel ini, upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah ini sebenarnya kan gitu, apakah sudah sesuai harapan atau gimana? Jadi selalu ada pembanding ya kan. Pemerintah saya pikir melalui kebijakan produk perundang-undangan itu sebetulnya sudah mengarah ya on the track untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Terbukti dengan kita sudah mempunyai banyak payung hukum perundang-undangan. Kita apresiasi itu, ya kan.
Kemudian secara apa yang disampaikan oleh Mas Fau tadi, iya kan, memang itu adalah kerja-kerja nyata yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kemensos kan, ya. Tapi memang perlu saya sampaikan Mas Fau di bawah, ya kan, banyak kawan-kawan disabilitas ini yang belum tersasar oleh program-program pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi atau daerah. Contoh nih ya kan, soal data disabilitas. Sampai detik ini data BPS menunjukkan sekitar 25 juta. Terus kementerian lain juga menunjukkan hal yang berbeda. Ini kan harus dibereskan dulu, karena kita ingin penyelesaian masalah disabilitas ini by riset, by data. Iya kan? Itu mungkin pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Yang kedua soal ini yang mendasar, soal kartu identitas disabilitas. Ini amanah Undang-Undang Nomor 8 loh. Semua penyandang disabilitas harus diberikan kartu identitas. Karena apa? Dengan kartu itu kawan-kawan akan bisa terfasilitasi ketika ada pihak-pihak yang belum mengerti, memahami konsep disabilitas. Contoh nih, banyak di kawan-kawan disabilitas yang tidak terlihat secara fisik, Mas Pau. Contoh kawan-kawan low vision, iya kan, dengan pandangan yang rendah. Secara fisik mereka itu terlihat seperti orang-orang awas, non disabilitas, tetapi faktanya mereka itu mempunyai keterbatasan penglihatan. Dan banyak dari mereka itu tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya harus diberikan sebagai penyandang disabilitas. Nah, makanya dengan kartu itu, ini adalah salah kartu itu gagasan, itu amanah undang-undang. itu memang amanah undang-undang. Amanah nomor 8 itu disabilitas. yang mengeluarkan nanti Kemensos dari pusat. Mungkin pasti akan dibantu dari ini ya, satuan kerja yang ada di provinsi atau di daerah kan pasti ada ya, Mas Fau ya. Itu Mas. Terus soal bantuan sosial. Apalagi bahas bantuan aku rotok ngejer. Soal COVID banyak sekali kawan-kawan yang dulunya tercatat Mas Fau, kemudian secara mendadak tidak terdaftar lagi. Itu karena apa, Bang? Ya nggak tahu, tiba-tiba tidak terdaftar. Karena bukan data, belum ada kartunya itu. Bukan itu ya, nggak tahu ya, ini proses dari verifikasi faktualnya. Kemensos ya. Kalau BLT itu Kemensos ya yang COVID kemarin ya. Itu intinya banyak bantuan-bantuan yang kemudian belum dikhususkan belum menyasar untuk kawan-kawan disabilitas. Memang sih model-model charity base atau memberikan bantuan itu kan menjadi konsep pendekatan yang lama kan. Sekarang kan konsepnya adalah human right, bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai berbangsa ini harus memberikan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas. Pendekatannya hak asasi manusia, iya kan. Misalnya nih, tidak semuanya loh kawan-kawan disabilitas itu mengharapkan atau hidup hanya mengandalkan BLT. Ada juga yang menolak karena mereka merasa berdikari, mandiri, karena mereka punya usaha, mereka punya pekerjaan, iya kan. Mereka bisa. Jadi tidak selalu diam di rumah ya. Iya, tetapi ada juga disabilitas yang kehidupannya sehari-hari itu mengandalkan bansos. Ada juga disabilitas yang kehidupannya itu mengandalkan dari pelatihan ke pelatihan. Gitu loh Mas. Iya kan. Nah, ini kan karakteristik disabilitas di Indonesia kan sangat bermacam-macam. Makanya masukan ini kita berharap lewat Kemensos, lewat Mas Fau ini bisa disampaikan kepada Ibu Menteri biar lebih dipertajam lagi nih. Ya kan, Kemensos kan punya pekerja sosial yang ada di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sudah di tingkat kecamatan sekarang. Nah, itu Peksos harus proaktif lagi untuk bisa mengadvokasi kawan-kawan penyandang disabilitas. Jadi seperti itu banyak loh. Iya kan. Contoh nih kasus ini kasus real ya. Mungkin Mas J tahu. Jadi Februari lalu saya menemukan dapat aduan dari masyarakat Mas Fau di kota Surabaya, ya kan, ada ibu dengan anaknya disabilitas Graita tinggal di tempat yang tidak layak.
Graita itu apa Mas? Graita itu apa? Jadi Graita itu adalah disabilitas intelektual. Oh. Iya ya. Iya. Jadi gitu. Kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat, kita survei Mas. Ternyata tempatnya sangat tidak layak. Maka itu saya kolaborasi dengan Dinsos Jawa Itu Timur. memang nggak layak itu Tempatnya, faktornya lingkungannya tidak layak. lingkungannya. Kemudian kondisi perekonomian orang tuanya juga kurang mencukupi kurang untuk maksimal kemudian. Iya, karena kan kita tahu menjadi disabilitas di Indonesia ini mahal Mas. Mahalnya gimana Mas ini? Ya, contoh nih. Ini sensitif juga. Isu pertalite naik 10.000 katakanlah. Maka harga ojek online akan naik. Iya. Saya dari Tanggulain ke Surabaya 70.000 sebelumnya. sekali jalan. Sekarang bayangkan kalau pertalite naik 10.000. Berapa jadinya harga ojek? Ya 100.000 sekali jalan ya. Pulangnya 200 berarti ya. kalau UMR-nya 4,5 juta, misalkan saya kerja, cukup nggak itu? Nggak cukup Lah, kalau untuk mobil. ya mobile ya kan? Surabaya. Ya artinya apa? Hal seperti ini juga harus menjadi konsentrasi, ya kan? Kawan-kawan yang ada di kementerian, ya kan? Artinya memang membuat kebijakan harus melihat jauh ke dalam, ke bawah, apa sih kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Baik. Seperti itu Mas. Luar biasa. Terima kasih Bang Majid ya. Jadi penyampaiannya teman-teman milenial itu agak merinding saya. Sangat semangat sekali tadi memaparkan beberapa persoalan dan masukan terkait kartu juga ya. Kartu Disabilitas. itu. Sebenarnya kartu itu sudah ada atau memang belum ada sih Mas Fal? Ya, saya kira karena itu amanah undang-undang ya. Sebenarnya kartu itu kan sudah ada. Hanya memang perlu penyempurnaan lah begitu ya. Supaya tadi yang disampaikan oleh Mas Majid itu seperti yang diharapkan atau seperti yang dibutuhkan oleh kaum difabel. Memang saya kira karena itu amanah undang-undang, tentu kementerian harus melaksanakan. Kalau tidak kan ya dianggap melanggar undang-undang. Kan begitu. Kok nggak semangat gini jawabannya? Baru mangan pedes rek. Gitu ya. Baru mangan pedes rek. Aduh, tengku lagi rek. Nah, jadi begitu Mas. Iya. Jadi kita tetap karena itu amanah undang-undang kita laksanakan. Iya. Yang kedua tadi ada pertanyaan dari Mas Majid terkait dengan bansos ya. Saya kira kita melihat di dalam ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, itu disebutkan bahwa usulan untuk penerima bantuan sosial itu adalah dari daerah. Iya, kenapa? Karena yang tahu orang itu miskin atau tidak daerah dong. Misalnya mohon maaf ya. Dari bawah ya. Iya dong. Kan misalnya mohon maaf, saya sebagai orang Kementerian Sosial kan tidak mungkin sampai mendatangi RT RW nanyakan orang miskin. Ya apa gunanya pemerintah daerah kan gitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya ya Bu Menteri pernah menyampaikan di media, saya kira bisa dicari ya. Ada mohon maaf kayak tadi saya juga ketemu dengan komunitas Banteng Lawas itu, beliau bercerita ada yang keluarganya kepala daerah, kepala desa keluarganya kepala desa. Tim suksesnya kepala desa. Nah, ini loh Mas. Jadi sehingga orang itu sebenarnya nggak mampu, sudah mampu, tapi karena dia bagian dari tim sukses, bagian dari kekuasaan di desa. Ya, otomatis kan yang diusulkan kan yang itu, ya kan. Nah, ini salah satu tantangan ya. Saya misalnya mohon maaf pernah menemukan di Pemalang, Jawa Tengah. Karena sekarang kan Kementerian Sosial ini punya namanya aplikasi grading. Grading itu nanti orang itu akan ketahuan termasuk rumahnya, misalnya nama Jainul, nicknya sekian, tinggal di Sidoarjo, kecamatan misalnya apa, Krembung, desanya Keret. Iya. Umurmu keren nih. Nah, desa Keret, kecamatan Krembung, Sidoarjo, nanti dipoto rumahnya itu. Wah, itu ada mobil rek. Atau bahkan Mas ada tulisannya
ketua RW diplang depan rumahnya kan. Nah, itu kan terjadi. Iya. Di Pemalang itu ada kan di situ ada pertanyaan pekerjaan terbaru kepala desa. Ngono. Kepala desa dapat bansos. Bansos itu benar. Kita tanya ke pendampingnya kenapa? Anu Pak, itu dulu waktu dia dapat bansos itu sebelum jadi kepala desa. Mungkin dia ikut pemilihan kepala desa, terus jadi kepala desa. Kan itu Mas. Ada juga misalnya PNS, itu ada sekitar 46.000 penerima bansos itu PNS. Nah kan. Dulu mereka waktu menerima bansos masih miskin kan gitu tuh Mas. Terus diterima PNS kan otomatis menurut undang-undang kan nggak boleh Mas. Orang itu memperoleh gaji yang sama dari sumber ya, gaji ya double dari sumber yang sama. Karena sama-sama APBN kan. Nah, jadi itu yang sekarang kita tertibkan. Oleh karena itu saya kira disinilah sesungguhnya peran dari pemerintah daerah. Nah, kan di pemerintah daerah itu ada proses namanya musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Kan mulai dari tingkat desa ya, musrenbang des, musrenbangkel, kelurahan ya. Di situ misalnya katakanlah di sebuah desa X ya, tadi desanya Mas Jainul tadi namanya desa Keret. Desa Keret itu katakanlah di situ ada 50 RT. Ya, 50 RT. Kemudian 50 RT itu terbagi ke dalam 5 RW misalnya. Jadi satu RW membenahi 5 RT misalnya ya. Ketika musrenbang des itu kan para ketua RT itu dikumpulkan. Ada nggak usulan untuk penerima bansos? Kan gitu Mas. Nah, alurnya gitu loh Pak. Dari hasil musrenbang des itu ketua RT mengusulkan, oh ini ada namanya si A. Kenapa si A? Dia kategori fakir miskin. Yang ketiga dia juga mengalami misalnya disabilitas. Gitu loh Mas. Oke, diketok dalam musrenbang des calon penerima bansos dari RT 1 Desa Keret namanya XYZ. Dia kategori miskin dan juga misalnya mengalami disabilitas, diusulkan. Setelah itu kecamatan dan kabupaten baru ke Kementerian Sosial. Nanti data orang tersebut katakanlah IGZ tadi masuk ke dalam namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nanti dilihat nih, kalau orang itu ternyata usianya berapa misalnya, dia layaknya dapat apa? PKH, apakah BPNT atau termasuk PBI. PBI itu program bantuan iuran untuk KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu kan dari pemerintah, BPJS Kesehatan tuh Mas. Iuran. Nah, jadi seperti itu Pak prosesnya. Nah, inilah yang menurut saya tugas kita bersama, termasuk teman-temannya Mas Majid ini melakukan pengawasan. Pak, kok ini misalnya ya di desa kami, tetangga kami ada orang yang miskin dan mengalami difabel tidak diusulkan. Sehingga sekarang ini Mas Majid, para penerima bansos PKH terutama program keluarga harapan itu sekarang terbagi dalam 3 klaster. Ya. Pertama ada yang umurnya di bawah 40 tahun, itu fokus pemberdayaan. Karena apa? Badannya masih sehat, maksudnya terima bansos, Iya. Awak isi seger. Yang kedua yang umurnya 40 sampai 60 tahun. Kita lihat. Kalau memang dia masih sehat, masih kuat, kita kasih pemberdayaan. Tapi kalau misalnya orang itu disabilitas, ya difabel itu kan ada 2 kategori, ada berat dan ringan ya Mas. Ya. Kalau dia kategorinya berat, ya harus dikasih bansos terus. Nah yang terakhir yang usianya di atas 60 tahun, kita lihat. Saya belum dapat bansos. Hebat dong berarti. Saya juga nggak dapat Mas. Saya juga nggak pernah. Nggak pernah juga. Jangan banget jadi penerima bansos. Jangan berharap. Karena ajaran agama itu, semua agama itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah kemudian orang yang usianya di atas 60 tahun tadi itu Mas, itu kalau memang dia sebatang kara, apalagi dia adalah mengalami disabilitas, itu negara harus hadir. Amanat pasal 34 ya. Fakir miskin anak-anak dipelihara oleh negara, artinya negara wajib. Nah itu yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang disebut memberikan permakanan itu. Permakanan ya, setiap hari itu karena Bu Menterinya adalah beliau dulu wali kota Surabaya dan itu sudah dipraktikkan di Surabaya. Sekarang dia tarik Mas
ditengok supaya apa, orang-orang yang tadi yang sudah lansia, disabilitas, apalagi sebatang kara, sehingga seperti yang disampaikan oleh Mas Majid itu diharapkan tidak terjadi kembali. Begitu Mas ya, saya kira. Siap. Terima kasih. Begitu gamblang penjelasan dari Mas Fau, staf khusus Kementerian Sosial. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, ada beberapa agenda dari narasumber. Terakhir ya, untuk closing statement Mas. Mungkin nanti bisa kita agendakan lagi lah pembahasan terkait difabel di Sidoarjo ini ya. Mungkin kita juga mengundang teman-teman difabel yang lain atau dari komunitas yang lain, nanti juga dari ini. Terakhir Bang Majid, closing statement untuk yang disasarkan kepada Kementerian Sosial ataupun pemerintah pada umumnya. Oke ya, untuk closing statement, jadi saya sangat tertarik dengan konsep pemberdayaan ya. Karena memang sebetulnya kawan-kawan disabilitas itu tidak ingin dikasihani Mas ya. Mereka hanya ingin diberikan kesempatan yang sama. Makanya dengan konsep pemberdayaan itu harapannya nanti Kemensos bisa lebih jauh dalam lagi untuk melibatkan kawan-kawan disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas, biar program-program rehabilitasi ya kan atau pemberdayaan ini lebih tepat sasaran dalam konteks disabilitas ya. Jadi melalui kepanjangan tangan Kemensos di daerah ya harapannya harus wajib hukumnya menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas. Karena secara data, secara informasi, ya kan, mereka yang lebih faktual dan update. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah untuk khusus Kabupaten Sidoarjo, saya mengimbau kepada, bukan mengimbau ya, saya meminta, ya kan, kepada kawan-kawan disabilitas, kemudian seluruh warga Kabupaten Sidoarjo untuk bersama-sama mendukung kita dari koalisi disabilitas di Kabupaten Sidoarjo untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas yang saat ini sudah bergulir di DPRD Sidoarjo. Jadi secara dukungan dari fraksi sudah, saya mengklaim banyak dari partai-partai besar yang di Sidoarjo mendukung. Ini tinggal goodwill dan political will politisi yang ada di DPRD. Ya, tetap kita dari bawah akan mengawal, kita akan terus berkampanye untuk mewujudkan Sidoarjo yang inklusif. Sidoarjo yang inklusif. Terima kasih. Terakhir Mas Fau untuk closing statementnya. Ya, jadi membangun bangsa dan negara ini seperti disampaikan oleh Bung Karno itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus, kalau dulu orang-orang generasi kolonial menyebutnya bergotong royong ya, kalau sekarang generasi milenial, generasi Z menyebutnya berkolaborasi ya. Jadi kita harus berkolaborasi bagaimana agar membangun bangsa dan negara ini bisa berjalan dengan maksimal. Semua orang, semua lembaga, semua institusi pasti punya kelebihan dan juga punya keterbatasan, kekurangan. Jadi kita harus melengkapi. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka musuh kita itu jelas, yakni adalah penjajah. Sekarang setelah kita merdeka, musuh kita kan sebenarnya bukan karena saya dengan Mas Majid misalnya beda warna kulit, ya, beda suku, beda agama, beda golongan, bukan itu musuh kita. Musuh kita sekarang ini adalah ada dua, kemiskinan dan kebodohan. Nah, dua musuh ini mari kita perangi bersama, termasuk adalah hal-hal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas, sehingga bisa jadi Kak, akibat disabilitas yang dia alaminya itu dia jatuh ke dalam kemiskinan dan kebodohan itu. Jadi kita harus perangi. Karena itu akses yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu juga harus setara, sama. Karena itu adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh kita semua, tidak hanya oleh kementerian. Jadi mari kita berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong
ya, kalau istilah Bung Karno adalah banting tulang bersama, bau membau bersama, holopis kuntul baris, ya, untuk membangun bangsa dan negara ini, sehingga apa yang menjadi tujuan bangsa dan negara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya, untuk semua rakyat Indonesia dapat tercapai. Saya kira begitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Milenial Sidoarjo, jadi memang sebenarnya ada poin tanya jawab seperti biasa, namun apa namanya, salah satu narasumber kita waktunya memang harus dibagi, begitu kan. Nanti kita akan apa namanya, tetap menampung pertanyaan dari teman-teman milenial Sidoarjo terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu menakar keseriusan pemerintah kepada difabel, seperti itu. Kesimpulan pada diskusi pada malam hari ini sebenarnya kolaborasi untuk membangun Sidoarjo inklusif. Betul. Memang banyak persoalan di di lingkungan kita, tidak terkait masalah difabel, tapi memang ini belum tidak waktunya untuk saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan untuk berkolaborasi mana yang kemudian perlu diselesaikan. Milenial Sidoarjo, terima kasih. Tetap nanti kita akan membuat acara-acara terkait isu-isu yang lagi sensi di kalangan Sidoarjo dan sekitarnya. Saya akhiri, saya Bang Jai dan narasumber Bang Majid, Ketua Difabel, dan Mas Fau selaku staf khusus Menteri Sosial. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast malam hari ini. Matur nuwun. Siap. Juga berkunjung di Jadi Tahu Kopi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam milenial Sidoarjo. Salam Salam milenial Sidoarjo.